Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja, Sabtu 11 September 2021. Untuk mengawali setiap kehidupan kita, mari kita selalu meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semuanya. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita dan menjadi tuntunan dalam hidup kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di hari indah ini ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk selalu mengucap syukur atas segala berkat yang senantiasa Engkau curahkan ke dalam kehidupan kami. Hari-hari yang masih boleh kami rasakan merupakan salah satu berkat yang terindah yang kami dapatkan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kehidupan kami, hari-hari yang akan kami lewatkan, kami mau firman-Mu sebagai penuntun di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bukalah akal dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman-Mu dan kami dapat menerapkannya. Inilah doa kami, terpujilah Kristus, amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, hari ini pembacaan kita terambil dari Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, 'Silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini.' Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, 'Berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku.' Bukankah kamu yang telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, 'Jangan berzina,' ia mengatakan juga, 'Jangan membunuh.' Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini ialah
jangan merendahkan orang. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah mengenai seorang dengan penampilan kurang menarik memasuki sebuah showroom mobil dan motor yang sangat mewah. Karyawan tidak terlalu peduli dengan kehadirannya. Tetapi ketika dia menanyakan motor Harley Davidson di kasir, semua mata terarah ke kasir dan malu untuk mendatangi si pengandru moge itu, yang ternyata merupakan seorang konglomerat. Semua karyawan di tempat itu serasa kucing yang disiram air yang tak berkutik, apalagi ketika mengetahui bahwa dia pengoleksi motor gede. Akhirnya, direktur mengingatkan mereka bahwa usaha mereka maju jika menjadikan semua customer sebagai raja tanpa memandang muka. Yakobus mengingatkan orang percaya untuk menjauhi sikap hati yang membeda-bedakan, karena sikap seperti itu dianggap jahat. Sebaliknya, iman Kristiani hendaknya mengasihi secara tidak pandang bulu, karena Tuhan sudah memilih orang yang dianggap miskin menurut ukuran duniawi untuk sama-sama menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya. Kita mengasihi sesama antara lain dengan berbuat baik kepada mereka. Kita mengasihi tanpa memilah dan memilih, dengan menyadari bahwa setiap orang adalah kepunyaan Allah, sebagaimana diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk mengasihi tanpa pamrih dan tidak memandang muka. Jika tidak, kita terhitung orang yang melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Oleh karena itu, jangan merendahkan sesama jikalau kita mau dihargai oleh siapapun. Kalau kita mau dihargai, maka belajarlah bagaimana Allah memandang kita, bukan karena kita suci layak, lalu dilayakkan menerima keselamatan, tetapi karena kasih-Nya kepada kita. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali menundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya kami datang mengucap syukur kepadamu atas kehidupan, atas berkat yang mengalir di hidup kami. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk saling mengasihi tanpa memandang bulu, tetapi sungguh-sungguh mengasihi satu sama yang lain. Ya Tuhan, di dalam doa kami ini, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta kesabaran di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, kami taruh semua pengharapan di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menyembuhkan mereka satu persatu, sehingga dari dalamnya mereka menerima kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang dalam keadaan bersyukur Tuhan, bersyukur ulang tahun ataupun bersyukur apapun itu Tuhan. Kami sama-sama datang mengucapkan syukur ya Tuhan atas semuanya itu. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan negeri kami yang tercinta ini, yang dimana Engkau tahu bahwa saat ini kami dalam keadaan wabah virus corona ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau akan menjauhkan kami dari virus-virus corona ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya juga ya Tuhan bahwa negeri kami yang tercinta ini akan pulih dari berbagai virus ya Tuhan, sehingga negeri kami bisa seperti dahulu lagi. Inilah permohonan kami, ungkapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita selalu menjadikan firman Tuhan pedoman di dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.
Selamat melanjutkan aktivitas kita, Tuhan Yesus memberkati.